Halo semuanya, nama saya Sanderson. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang virtual machine. Apa itu virtual machine? Virtual machine adalah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer asli, ya atau disebut sebagai host. Dan di situ pengguna dapat menggunakan OS yang berbeda antara komputer host dengan operating system yang pada virtual machine-nya. Dan virtual machine ini bekerja dengan cara membagi resource antara device host dengan virtual machine. Dan virtual machine akan memakan resource host yang dianggap sebagai device yang berbeda dengan device host. Jadi virtual machine ini juga pertama kali dikembangkan oleh IBM atau International Business Machines Corporation pada tahun 1960-an dan khususnya sekitar 1967. Sekitar tahun 1967 sampai 1972, saat mengembangkan IBM Sistem 360 model 67 dan sistem operasi CP atau CMS, sistem operasi pertama yang secara efektif menjalankan virtual machine. Dan tujuan utama dari IBM mengembangkan virtual machine adalah untuk berbagi sumber daya komputer di antara banyak pengguna. Hal ini dikarenakan komputer zaman itu sangat mahal, dan maka satu komputer harus dipakai bersama-sama. Dan virtual machine ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu host machine, ya komputer fisik yang menyediakan sumber dayanya seperti CPU, RAM, penyimpanan untuk menjalankan virtual machine-nya. Selanjutnya ada hypervision, dan selanjutnya gas machine yang merupakan sistem operasi dan aplikasi yang berjalan di dalam virtual machine-nya. Contohnya ada Windows 10 sebagai gas di atas Linux host. Dan virtual machine ini juga memiliki dua jenis, yaitu yang pertama sistem virtual machine yang menyediakan virtualisasi penuh perangkat perangkat keras atau hardware yang memungkinkan operating systemnya lengkap berjalan di atasnya. Selanjutnya juga ada proses virtual machine yang salah satu jenis dari virtual machine. Dia menjalankan satu aplikasi atau proses, tapi bukan operating system secara penuhnya. Selanjutnya ada kelebihan dari virtual machine. Yang pertama itu adalah system isolation. Virtual machine dapat berjalan terpisah dari komputer utama sehingga bila virtual machine rusak atau terkena virus, maka host tidak akan berpengaruh. Yang kedua itu multi operating system. Untuk operating system antara host dan virtual machine dapat berbeda gitu. Dan yang ketiga itu testing. Virtual machine dapat memudahkan dalam melakukan tes software di berbagai operating system atau settingan komputer. Dan yang keempat itu efisiensi dari hardware-nya. Virtual machine dapat semaksimalkan server dan komputer dengan menjalankan banyak VM dalam satu waktu. Selanjutnya kekurangan. Virtual machine memiliki 4 kekurangan, yaitu yang pertama performanya. Virtual machine akan berbagi resource dengan host sehingga dapat memperlambat kinerja dari device lain. Yang kedua itu spesifikasi. Virtual machine memerlukan device yang memiliki resource yang besar untuk dapat menjalankan virtual machine. Jadi terutama bila ada banyak virtual machine. Yang ketiga itu manajemen. Pengaturan dari virtual machine sangat rumit. Yang keempat itu akses pada hardware-nya. Virtual machine tidak dapat secara langsung mengakses hardware fisik tanpa konfigurasi tambahan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh... Perkenalkan, nama saya Kripto Vincaksono dan saya akan mempresentasikan tentang VirtualBox. VirtualBox ini adalah sebuah software yang digunakan pengguna untuk dapat menjalankan virtual machine di dalam komputer. VirtualBox sendiri tidak berbayar dan juga open source sehingga dapat dipakai di berbagai OS. Contohnya Windows, Linux, dan lain-lain. Nah, VirtualBox ini background-nya adalah awalnya dibuat oleh Innotech GmbH, perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman. VirtualBox ini dibuat sekitar tahun 2005 hingga 2007, di mana pada 2007 itu dirilis gratis ke semuanya, dan pada tahun 2008 diakuisisi oleh Sun Microsystem. Nah, kelebihan dari VirtualBox ini itu yang satu,
gratis, pasti. Yang kedua, dapat digunakan di OS apapun. Yang ketiga, snapshot. Jadi, pada saat menggunakan VirtualBox, kita dapat menyimpan kondisi virtual machine yang kita inginkan, lalu dapat kembali menggunakan kondisi tersebut, seperti save state gitu. Nah, yang keempat, folders. Jadi, VirtualBox itu dapat berperan sebagai folders di mana file dari aplikasi OS host itu dapat di copy paste dan ditaruh di virtual machine, dan perantaranya itu VirtualBox. Nah, kekurangannya adalah performa. Dikarenakan kita memakai VirtualBox, maka performa dari mesin kita sendiri, OS kita, itu akan terkuras banyak karena pasti harus membagi untuk virtual machine, VirtualBox, dan juga OS sendiri. Yang kedua ada GPU. GPU ini hampir sama kayak masalah performa, karena kita harus menggunakan banyak aplikasi yang berat ini, akhirnya ya OS kita itu gak bisa kuat mensupport semuanya. Jadi pasti nanti ada kayak hambatan performa, nge-lag, dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga adalah hardware. Untuk mengakses hardware seperti USB gitu, itu harus ada konfigurasi khususnya, dan tambahannya itu mungkin terkadang rumit, sulit dilakukan. Dan yang keempat, kekurangannya itu adalah VirtualBox membutuhkan extension pack untuk mendapatkan feature yang lebih bagus yang mungkin diperlukan untuk seseorang. Perkenalkan, nama saya Anthony Giovanni. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara menginstalasi virtual machine, yaitu VirtualBox. Untuk mengaktifasi VirtualBox, yang pertama kali dilakukan adalah mengenable virtualization pada device yang akan digunakan. Hal tersebut dapat dicek melalui Task Manager Performance. Lalu pada CPU dapat lihat virtualization enable. Untuk mengenable ini, pengguna harus mengenable-nya melalui BIOS dari device yang sedang digunakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan virtualization pada device. Untuk setiap device memiliki cara untuk memasuki BIOS yang masing-masing. Untuk laptop yang saya miliki pada saat ini, yang pertama diperlu lakukan adalah mematikan laptop terlebih dahulu, lalu menekan tombol power sambil menahan tombol F2. Dapat dilihat sekarang device telah memasuki BIOS. Sekarang kita dapat memasuki mode advance, dapat lihat dengan menekan tombol F7. Lalu di sini kita dapat mencari bagian virtualization. Pada menu advance ada tertulis SVM mode. Di sini saya sudah enable. Bila device sebelumnya disable, maka enable mode ini. Lalu setelah itu F10 untuk save configuration and reset. Ketik klik OK. Ya, sekarang harusnya device sudah virtualization enable. Selanjutnya adalah cara mendownload VirtualBox. VirtualBox sendiri dapat di-download melalui Google dengan cara mengklik virtualbox.org, link ini. VirtualBox sendiri dapat di-download pada beberapa OS seperti Windows, Mac, Linux, dan Solaris. Pada device yang saya gunakan memiliki OS Windows, maka download bagian Windows host. Di sini saya sudah mendownload VirtualBox itu, dan ini adalah menu utamanya. Pada menu utama VirtualBox terdapat beberapa tool yang berada di bagian kanan ini, seperti import, export, new, dan add. Yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah new, di mana itu akan menciptakan virtual machine pada VirtualBox. Untuk OS yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah Ubuntu. Untuk ISO-nya dapat di-download melalui ubuntu.com.
Di sini dapat dilihat Ubuntu dapat di-download dengan ukuran 5,9 GB. Dan saya setelah mendownload ISO-nya, berikutnya adalah cara membuat virtual machine pada VirtualBox. Pertama klik new. Di sini beri nama pada virtual machine-nya, misalkan Ubuntu test. Lalu di sini folder untuk tempat virtual machine-nya saya set secara default. Lalu ISO image. ISO image ini merupakan ISO yang tadi baru saja di-download. Di sini saya sudah ada. Kalau misalkan belum ada, bisa klik other, lalu cari lokasinya. Di sini type, subtype, dan juga version biarkan secara default. Lalu authenticated install berisikan username pada virtual machine-nya. Lalu ada password, repeat password, hostname, dan domain name. Pada kesempatan kali ini saya akan skip unattended installation. Lalu berikutnya ada di bagian hardware. Di sini kita dapat men-setting memori yang akan digunakan untuk virtual machine. Di sini untuk base memorinya saya akan set secara default yaitu 2 GB. Untuk prosesor saya akan naikkan menjadi 2. Lalu untuk hard disk di sini lakukan setting secara default saja. Lalu klik finish. Di sini sudah terlihat Ubuntu test sudah ada. Untuk device yang saya gunakan memiliki beberapa kendala, maka dari itu saya harus melakukan beberapa setting. Pada bagian display, video memori dinaikkan menjadi 64 MB, serta graphic controller diubah menjadi VBox VGA. Lalu setelah itu klik start. Di sini virtual machine sedang booting up. Ini adalah tampilan utamanya. Klik enter pada try and install Ubuntu. Lalu tinggal menunggu. Ya, sudah dapat dilihat bahwa virtual machine-nya sudah menyala. Di sini dapat dilihat beberapa hal, seperti dapat membuka folder. Sekarang ini sudah selesai. Untuk dapat dilihat bahwa terdapat sedikit lagging. Hal ini dikarenakan dari kemampuan dari device itu sendiri. Semakin kuat device, maka lag yang ada pada virtual machine akan semakin berkurang. Pada kesempatan kali ini, sebenarnya virtual machine sudah selesai. Untuk VirtualBox sendiri dapat memiliki beberapa fitur. Contohnya seperti dapat di pause, reset. Reset ini seperti restart PC. Lalu dapat recording, take screenshot, serta dapat men-setting input seperti keyboard dan juga mouse. Serta ada beberapa device sendiri seperti USB, drive, dan lain-lain. Lalu misalkan virtual machine kita tutup, power off the machine. Untuk virtual machine yang baru saja digunakan dapat disetting dan diedit beberapa hal seperti memorinya. Misalkan memorinya dibesarkan menjadi 8 GB bisa. Lalu juga display memorinya, serta juga ada prosesornya. Prosesor yang ingin ditambahkan menjadi 4 core ataupun lebih bisa, dan lain-lain. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.